Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran MIPAI, Me and Physics. Dan pada video pembelajaran yang pertama ini akan membahas mengenai alat optik mata. Teman-teman MIPAI, mata merupakan salah satu alat optik alami terpenting sebagai indera penglihatan manusia. Pernahkah teman-teman mencoba memperhatikan bola mata teman-teman di depan kaca? Bagaimanakah bentuk mata? Sebagian dari orang berpendapat bahwa mata terdiri dari bola mata hitam yang dikelilingi oleh cairan putih. Secara pengamatan mata di dalam kaca, tanggapan itu tidaklah salah. Namun, apakah teman-teman tahu bahwa mata terdiri dari bagian-bagian yang sangat kompleks, yang dimana setiap organ mata memiliki tugas dan fungsi masing-masing? Nah, sebuah mata dapat melihat suatu benda itu dikarenakan karena saling kerjasama antara bagian-bagian penyusun organ mata. Oleh karena itu, teman-teman MIPAI harus mengetahui terlebih dahulu fungsi dari setiap bagian-bagian organ mata. Mata adalah salah satu alat indera manusia yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Bagian utama dari bola mata terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu bagian dalam bola mata, dan yang kedua yaitu bagian luar bola mata. Mari kita ketahui terlebih dahulu bagian dalam bola mata. Bagian dalam bola mata terdiri atas. Yang pertama yaitu bagian luar yang disebut sebagai kornea mata. Lalu iris, lensa mata atau disebut juga sebagai lensa kristalin, bola mata hitam yang disebut pupil, retina, dan saraf mata atau dikenal juga sebagai saraf optik. Lalu kita pahami mengenai fungsi dari bagian-bagian bola mata. Teman-teman MIPAI, mata dapat melihat suatu benda karena adanya rangsangan cahaya. Oleh karena itu, kornea mata berfungsi untuk menangkap rangsangan cahaya dan juga melindungi mata dari benda-benda asing. Lalu, bola mata hitam yang kecil, pupil, yaitu memiliki fungsi sebagai saluran masuknya cahaya. Cahaya tersebut akan diteruskan ke iris, dan iris berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Lalu bagian lensa mata atau disebut juga sebagai lensa kristalin. Lensa mata atau lensa kristalin ini berfungsi mengatur letak bayangan agar jatuh tepat di retina dan juga memfokuskan cahaya. Lalu, fungsi bagian organ dalam mata yang berikutnya yaitu retina. Retina berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan benda. Bayangan yang dibentuk pada retina bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Bayangan yang dibentuk oleh mata akan diteruskan oleh saraf optik. Karena fungsi dari saraf optik atau saraf mata yaitu berfungsi meneruskan rangsangan ke otak. Lalu, kita ketahui bagian luar mata beserta fungsinya. Yang pertama yaitu terdapat alis. Alis ini berfungsi melindungi mata dari air dan juga kotoran. Lalu terdapat bulu mata. Bulu mata berfungsi sebagai menyaring intensitas cahaya dan juga melindungi mata dari kotoran.
Lalu, terdapat kelopak mata. Kelopak mata ini berfungsi sebagai melindungi dan juga membersihkan mata. Itulah bagian-bagian dan juga fungsi dari organ mata. Mari kita lanjut mengenai prinsip kerja mata. Mata normal dapat melihat benda dengan jelas untuk setiap objek yang terletak kurang lebih 25 cm di depan mata, sampai jarak tak terhingga. Jadi, jangkauan penglihatan mata yaitu kurang lebih 25 cm di depan mata sampai jarak tak terhingga. Dalam keadaan rileks, otot-otot mata tidak berkontraksi. Mata normal akan membentuk bayangan nyata di retina dari suatu objek di tempat tak terhingga. Ketika mata mengamati benda jauh, maka mata dalam keadaan tidak akomodasi. Ketika mata melihat benda pada jarak terhingga atau dekat, otot-otot pengatur lensa mata berkontraksi, membentuk lensa kristalin, menjadi lebih cembung. Pada keadaan ini, jarak fokus lensa mata menjadi lebih pendek sehingga bayangan dapat terbentuk pada retina. Ketika mata melihat benda dekat, maka mata dalam keadaan berakomodasi. Nah, teman-teman MIPAI, kemampuan mata untuk menebalkan dan juga menipiskan lensanya disebut sebagai daya akomodasi. Terdapat catatan bagi teman-teman MIPAI. Catatan tersebut yaitu, selama mata melihat benda jauh, mata tidak berakomodasi. Jarak terjauh suatu benda yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata normal disebut sebagai titik jauh atau punctum remotum, PR. Sedangkan, jarak terdekat suatu benda yang dapat dilihat dengan jelas oleh mata normal disebut sebagai titik dekat atau punctum proximum, PP. Nah, jika mata melihat suatu benda yang terletak di titik dekat mata, maka mata berakomodasi sekuat-kuatnya atau dikenal juga sebagai akomodasi maksimum. Teman-teman, pembentukan bayangan pada mata. Kita bisa melihat karena adanya cahaya mengenai benda, lalu memantul ke mata. Dengan melewati beberapa bagian organ mata yang sudah dijelaskan sebelumnya, bayangan benda akan terbentuk di retina. Diagram lukis pembentukan bayangan pada mata dilukiskan sebagai berikut, di mana pembentukan bayangan pada mata bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Jarak fokus lensa mata saat mengamati benda tersebut dinyatakan dalam persamaan 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen, di mana f merupakan jarak fokus, s jarak benda, dan s aksen merupakan jarak bayangan benda. Contoh soal, jika jarak garis tengah lensa sampai retina 2,5 cm, tentukan fokus lensa mata mengamati suatu objek yang diletakkan pada jarak tak terhingga dan jarak bola 25 cm di depan mata. Karena garis tengah lensa sampai retina 2,5 cm, hal ini menunjukkan bahwa jarak bayangan benda yaitu sama dengan 2,5 cm. Berapa jarak tak fokus apabila jarak benda tak terhingga? Dengan perumusan 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen, maka didapat bahwa jarak fokus ketika benda tak terhingga yaitu 2,5 cm. Sedangkan jarak fokus ketika benda 25 cm di depan mata, maka dengan perumusan yang sama yaitu 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen, didapat bahwa fokus mata berakomodasi maksimum pada jarak 2,3 cm. Setelah itu, mari kita kenali mengenai beberapa cacat mata. Apakah di antara teman-teman mengalami gangguan penglihatan? Tahukah teman, gangguan penglihatan dapat ditandai dengan mata merasa tidak jelas melihat benda-benda di sekitar, baik jarak dekat maupun jarak jauh. Gangguan penglihatan dapat dikarenakan ketidaksempurnaan fungsi beberapa organ mata, misalkan disebabkan karena adanya pengapuran pada kornea mata,
retina lepas, ataupun gangguan dari benda-benda asing terhadap mata. Gangguan penglihatan pada mata dinamakan dengan cacat mata. Beberapa jenis cacat mata secara umum terbagi menjadi miopi, hipermetropi, presbiopia, dan astigmatisme. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, miopi. Mata yang mengalami rabun jauh tidak dapat melihat benda-benda yang sangat jaraknya jauh. Seorang yang mengalami penderita miopi memiliki titik jauh atau fungtum remotum (PR) yang lebih dekat dari titik jauh mata normal. Jarak jauh mata normal yaitu tak terhingga, dan titik dekatnya untuk miopi kurang lebih 25 cm. Bayangan benda jatuh di depan retina. Ini terjadi karena lensa mata tidak dapat memipi dengan baik sesuai yang diperlukan. Ketika seseorang tidak mampu melihat dengan jelas benda-benda di jauh tak terhingga, maka orang tersebut mengalami rabun jauh atau disebut miopi. Untuk mengatasi cacat miopi, penderita ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa cekung, negatif atau divergen. Dengan menggunakan lensa negatif, benda yang terletak di tak terhingga dibiaskan dan mempunyai bayangan tepat di retina. Perhatikan animasi berikut. Mula-mula mata bayangan di depan retina. Kemudian setelah menggunakan lensa cekung, maka bayangan tepat di retina. Lalu cacat mata yang berikutnya yaitu hipermetropi, atau dikenal juga sebagai rabun dekat. Mata yang mengalami rabun dekat tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya dekat. Hal ini karena fokus lensa memiliki jarak yang terlalu panjang. Penderita hipermetropi memiliki titik dekat yang lebih jauh dari titik dekat mata normal, yaitu lebih dari 25 cm, dan titik jauh berjarak tak terhingga. Bayangan yang terbentuk jatuh di belakang retina. Penderita rabun dekat dibantu menggunakan kacamata berlensa cembung. Lensa cembung dapat membantu bayangan yang semula jatuh di belakang retina menjadi tepat jatuh di retina. Perhatikan animasi berikut. Mula-mula dengan rabun dekat, bayangan yang jatuh di belakang retina. Kemudian dibantu oleh lensa cembung, maka bayangan jatuh di tepat di retina. Lalu presbiopia. Orang yang sudah lanjut usia biasanya juga mengalami gangguan penglihatan akibat umur. Gangguan mata ini disebut sebagai presbiopi atau mata tua. Presbiopi disebabkan oleh berkurangnya daya akomodasi mata karena usia lanjut. Akibat berkurangnya daya akomodasi ini, lensa mata tidak dapat mencembung dan juga memipi sesuai kebutuhan. Mata yang mengalami presbiopi didominasi oleh orang tua yang daya akomodasi matanya telah berkurang. Penderita presbiopi memiliki titik jauh dekat lebih dekat dari mata normal, yaitu kurang dari 25 cm, dan titik jauhnya kurang dari tak terhingga, sehingga tidak dapat melihat benda-benda dekat maupun jauh. Penderita mata tua dibantu dan titik dekat jauh kurang dari tak terhingga. Nah, biasanya untuk cacat mata presbiopia yaitu menggunakan lensa yang memiliki dua desain, yaitu terdapat lensa cekung dan juga terdapat lensa cembung, atau yang dikenal sebagai kacamata bifokal yang terdiri dari lensa cekung dan lensa cembung. Lalu, cacat mata berikutnya yaitu astigmatisme. Astigmatisme adalah cacat optik di mana penglihatan kabur karena ketidakmampuan optik mata untuk fokus. Benda titik menjadi gambar terfokus tajam pada retina. Hal ini mungkin disebabkan oleh kelengkungan tidak teratur atau torik dari kornea atau lensa. Nah, teman-teman MIPA, itulah merupakan alat optik mata dan juga beserta kacamata. Terima kasih.